Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini informasi terbaru, diperkirakan cuap-cuap Rudiana akan terbongkar ya, dihabisi bandar. Wah, kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Daftar 3 DPO 1 Peggy Setiawan, Dani dan Andi. Apakah itu oknum polisi atau oknum bandar? Oknum polisi Saya atau tanya. oknum Karena bandar? Rudiana besok nggak mau dia penjara sendiri. Pasti gini Nggak ya mau Bu loh ya, yang namanya cuap-cuap Rudiana ya itu Bu ya. penjara sendiri, nggak mau. Pasti terungkap. Mulai saya senggol-senggol ini mulai nggak tenang nih dia. Ya. mulai nih orang-orang itu nggak tenang, bro. Ya coba 2016 lalu kalau memang Kapoldanya, mantan Kapolda itu 2016 lalu mau periksa rekening-rekening mereka ini 2016 lalu, apa yang terjadi? Ya. Lindah itu menerima berapa, ya kan? Nah, Egy, Dani, siapa lagi nama itu Andi, ya, Peggy Setiawan, itu mereka ini harusnya diperiksa dulunya rekeningnya, ya kan? Ya kan, rekeningnya. Nah, apakah daftar DPO-nya 3 orang itu yang disebut Lindah itu apakah oknum polisi atau bandar? Saya tanya. Ya. Nggak tahu Bu. Ya. Saya nggak nyampe pikiran saya. Rudiana. Jadi nanti Rudiana banyak melibatkan banyak orang. Ya, jadi hanya Eki itu bukan anak kandungnya. Ya, jadi wajarlah kalau ada netizen ini minta bongkar makam itu, ya. Apakah itu yang namanya meninggal di tempat atau orang lain yang dikubur, Allahu alam, ya kan? Itu satu. Kedua, karena ada yang orang bersaksi Suroto itu bilang karena yang mati itu bukan anak kandungnya. Itu 2, ya. Ketiga, kenapa dia merekayasa ini? Ya kan? Apa karena melindungi seseorang? Ya. Apa karena dia melindungi seseorang? Ya, makam kosong. Makam Nggak tahu bro, kosong. makam kosong apa enggak. Yang jelas Pinah mati, ya kan? Nah, perjalanan mereka itu oleng kayak orang mabok, ya. Berarti ada indikasi menggunakan narkoba. 1. Nah, mendaratnya narkoba satu kapal melalui kapal kala itu dikemanakan? Nah itu, ya. Ya iya, ya. Kalau misalnya yang namanya Rudiana tulis caption pakai foto saya di sana di Facebooknya tanggal 14 Juli kemarin, jangan merasa dirimu aman. Wah, itu seharusnya salah. DPO-nya Rudiana itu seharusnya diupload oleh yang namanya Rudiana, tulis di situ gede-gede, ya. Seharusnya, ya. Jangan merasa aman dirimu, ya. Suatu saat ketika saya kesandung, Anda akan kuseret. Itu seharusnya. Ya, itu yang seharusnya yang ditulis caption oleh Rudiana. Nah, begitu, bro. Ya, mulai ini. Mulai lawak, ini, ya. mulai lucu. Ya, mulai, ya. Kenapa? Yang disebutkan Lindah, ya, yang disebutkan Lindah. Jangan lupa Mbak, ada oknum anak polisi 1. Yang satunya polisi apa bukan, ya? Nggak tahu kalau yang satunya itu polisi atau bukan, ya kan? Nah, itu 1. Ya, kenapa? Ya bisa jadi. Cari di tongkrongannya yang namanya Egy dan Eki, kan? Cari dong. Yang nongkrong berarti seorang oknum polisi sama yang satu itu bisa jadi satu itu ketua geng motor. Ya kan, ketua geng motor, yang satu oknum polisi suka nongkrong dengan yang namanya anak-anak geng motor di tongkrongan berarti. Ya kan? Itu 1. Nah, ya. Jadi makanya Rudiana menghilang, membuat strategi baru ini. Sampai AF 1 orang doang yang ditumbalkan jadi kambing hitam. Ya, jangan sampai. Pertanyaannya, kalau Rudiana
berani bersumpah dan segala macam. Kemana itu 7 tersangka yang dipenjarakan oleh Rudiana, salah satu orangnya hilang. Kemana itu satu? Ya kan? Si Sudirman, jadi Bu. kita harap mudah-mudahan yang 7 tersangka itu diamankan. Sebaiknya ya kepolisian, terutama Bapak Kapolri mengamankan 7 tersangka itu agar tidak diculik. Ya, jangan bilang sotoy bro. Ya jangan merasa dirimu aman. Karena olengnya orang kayak orang mabok. Ya karena orang mabok, makanya ada kesurupan. Kesurupan satu oknum polisi, yang satu bukan. Cari aja tongkrongan mereka itu, oknum polisi itu sama yang satu yang bukan itu tongkrongannya di Taman Sumber. Taman Sumber. Tongkrongannya nongkrong sama Eki dan Egi. Ya begitu bro. Ya. Ya. Bisa jadi narkoba. Jadi nggak mungkin bro, Rudiana itu mau penjara sendiri. Ya kan, ada yang ditutupi. Mengalihkan kasus itu ya karena mungkin banyak yang terjerat dalam penjualan narkobanya. Makanya saya bilang dulu ya harus diperiksa dulu 2016 itu pemeran-pemeran itu ditransfer berapa dan berapa dan berapa. Ingat ya. Ditransfer berapa dan berapa 2016 lalu. Mereka itu harusnya dicek dulu rekeningnya. Ya. Nah, itu bro. Supaya kenapa Rudiana bisa mengorek itu? Siapa aja DPO-nya yang Rudiana? 1 Peggy Setiawan, Andi, dan Dani. Yang saya pertanyakan 3 DPO-nya yang namanya Rudiana, Dani, Peggy Setiawan, dan Andi ini apakah oknum polisi? Atau mereka ini pengedar? Atau mereka ini bandar? Itu yang saya tanya. Sudah dihapus Bu 3 DPO-nya. Kenapa mereka 3 orang itu punya masalah berat sama yang namanya Rudiana? Kenapa dicatatkan oleh Rudiana itu daftar DPO-nya? Kenapa? Ada masalah apa 3 nama ini dengan Rudiana? Ya kan? 3 DPO yang dibuat oleh yang namanya Rudiana. Ada apa? Ya unsur dendam kah? Atau sama-sama oknum polisi kah? Ya kan? Apakah yang 3 nama ini Rudiana itu punya masalah pribadi sama Rudiana begitu ya kan. Nah itu yang kita perlu tanyakan, ini di luar kasus kecelakaannya. Kenapa pembuatan skenario itu dimulai dari mana dulu? Apakah ini karena menutupi narkoba ya kan? Bisa jadi. Iya, kenapa dia membuat skenario seperti itu? Kenapa? Ya nggak ada ya. Ya harus ngomong dong, harus ngomong. Kenapa? Rudiana nggak mungkin dia mau penjara seorang diri, nggak mungkin. Ya dari dulu saya godok Rudiana, rekayasa seorang Rudiana. Ya ada kaitannya nggak dengan bandar? Pasti, ya. Ada kaitan dengan Pasti bandar itu, bro. ini. Karena saya merasa kenapa 3 DPO yang dicatat oleh Rudiana ini, 3 DPO, 1 Peggy Setiawan, Dani. Orang yang didaftarkan itu punya Rudiana dendamkah? Apakah mereka itu punya mengetahui soal sabu-sabu Rudiana atau bagaimana? Ya itu harus dipertanyakan bro. Kenapa Rudiana membuat 3 DPO, 1 Peggy Setiawan, kedua Dani dan Andi? Kenapa? Itu harus dipertanyakan. Ya kan harus dipertanyakan bro. Tanya siapa Kenapa dia Bu? bisa membuat 3 DPO itu? Untuk apa? Untuk menutupi bisnisnya? Apa bagaimana? Ya kan? Apakah karena 3 orang ini ada oknum polisi berlainan alur, atau 3 orang ini ya punya masalah sama Rudiana?
masalah lah. Ya harus percayalah. Kenapa Rudiana membuat 3 DPO itu? Untuk apa? Rudiana dengan 3 orang ini punya masalah apa? Mencantumkan 1 nama Peggy Setiawan, kedua mencantumkan nama Dani, ketiga mencantumkan nama yang namanya Andi. Ada apa Rudiana? Jangan bilang ini ulah Aep loh. Nggak mungkin ulah Aep segitu pintarnya sendiri. Apa yang ditutupi Rudiana? Karena kasus yang namanya pendaratan sabu-sabu melalui kapal itu yang nggak jauh dengan kasus yang namanya kasus Pina ini. Nggak jauh loh jaraknya. Nggak jauh. Nggak jauh. Nggak jauh. Ya sekarang kamu harus tahu, cari tahu kenapa. Apa motif Rudiana menjadikan DPO 3 nama itu? 1 Peggy Setiawan, kedua Dani, ketiga yang namanya Andi. Apa motif Rudiana mencantumkan DPO? Dendamkah? Atau masalah bandarkah? Atau masalah mengetahui sesuatu bisnis yang namanya Rudiana kah? Sehingga 3 nama dicatatkan DPO. Tidak pernah dijelaskan wajahnya. Itu oleh Rudiana. Ya, ada apa? Itu yang harus diiniin. Ya, kita harus tanya. Kenapa dia membuat merekayasa sedemikian rupa dan sampai dia mencantumkan 3 nama itu? Ya, saya agak curiga. Kenapa? Bisa jadi 1, ya bisa jadi ada dendam ke Rudiana. Rudiana dendam sama mereka mengetahui tentang seluk-beluknya Rudiana. Itu 1. Kedua, bisa jadi itu oknum. Ya, ada oknum. Ya. Ketiga, ya bisa jadi mereka ini yang 3 DPO itu dicantumkan oleh Rudiana itu ada hal yang ditutupi gitu. Ya kan? Nah, Ada yang ditutupi. ini di luar, bro. Ini di luar kasus kecelakaannya. Ya, karena di kasus kecelakaannya ada orang oleng seperti mabok. Ya, ada orang oleng seperti mabok. Jadi, sangkut pautkan kamu ketika saya mulai menggoreng Rudiana mendaratnya kapal yang namanya sabu-sabu. Jadi, Anda harus tahu. Ya, kenapa? Itu harus digoreng. Jangan nggak digoreng loh, bro. Ya. Gosong nanti Bu, digoreng Ya, jangan terus. nggak digoreng. Kenapa Rudiana mencantumkan 3 nama itu? Untuk apa Rudiana mencantumkan 3 nama itu? Ini di luar kasus kecelakaannya loh. Ya, kecelakaan. Oke. Jadi dia merekayasa sedemikian rupa. Apakah dendam dia sama 3 orang ini Rudiana? Ada masalah apa? Ya, nah. Itu bro. Nggak ada sesat ente, boleh saja kita analisa ya, kita menganalisa itu. Kenapa Rudiana mencantumkan setelah dia merekayasa yang namanya kasus pembunuhan, terus mencantumkan 3 nama orang DPO-nya itu. Ya, itu. Nah, nanti kita kocok-kocok lagi di yang namanya YouTube bro ya. Jangan lupa meledak. Lah harus ngoceh bro. Ya, biar tahu kita motifnya Rudiana. Motifnya Rudiana ini ya, motivasinya Rudiana apa? Mencantumkan 3 DPO itu. Ya, jadi kita harus kulik sedetil mungkin nanti, ya. Oke. Oke. Ya, selamat menunaikan ibadah maghrib pagi yang udah waktunya. Ya, kita akan kembali ke YouTube nanti, oke? Oke lah. Selamat sore dan kamu jangan merasa tenang. Ya. Oke, jangan lupa passwordnya meledak. Meledakkan mereka, ya kan? Bye ya. Bye ya. Bye bye ya. Bye. Oke deh videonya ya, gimana menurut kalian ya? Komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.